Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu tenang, seolah tidak ada yang bisa mengguncangnya? Mereka tidak mudah terpancing emosi, selalu berpikir jernih, dan memiliki aura yang membuat orang lain menghormatinya. Mereka bukan hanya karismatik, tetapi juga memiliki ketenangan batin yang sulit digoyahkan. Lalu, apa rahasia mereka? Para filsuf Stoik telah mempelajari seni ketenangan dan karisma selama ribuan tahun. Mereka bukan hanya pemikir, tetapi juga pemimpin yang menghadapi tekanan besar tanpa kehilangan kendali diri. Bayangkan jika kamu bisa memiliki ketenangan seperti itu, tidak mudah panik, tidak mudah terprovokasi, dan memiliki karisma yang membuat orang lain menghormatimu, bukan karena ketakutan, tetapi karena keteguhan dan kebijaksanaanmu. Di video ini, kita akan membahas trik menjadi pribadi yang tenang dan berkarisma seperti filsuf Stoik. Bukan teori kosong, tapi strategi nyata yang bisa langsung kamu terapkan dalam hidupmu. Siap menjadi pribadi yang lebih kuat dan tak tergoyahkan? Mari kita mulai. Poin pertama, menguasai diri, bukan mengontrol dunia. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan dan karisma datang dari situasi yang ideal, hidup tanpa masalah, orang-orang yang selalu mendukung, dan lingkungan yang nyaman. Ini keliru. Justru orang yang paling tenang adalah mereka yang bisa berdiri kokoh di tengah kekacauan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak berharap dunia akan selalu adil atau menyenangkan. Mereka sadar bahwa dunia di luar kendali, tapi bagaimana mereka merespon sepenuhnya ada di tangan mereka. Ketenangan bukan soal menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah hujan. Orang yang sibuk mengubah hal di luar dirinya cenderung mudah frustrasi. Mereka ingin orang lain berubah, ingin situasi sesuai keinginan mereka, dan ingin dunia berlaku adil. Tapi ketika harapan itu tak terwujud, mereka marah, kecewa, bahkan merasa jadi korban. Inilah alasan mengapa banyak orang hidup dalam ketegangan, karena mereka terus melawan sesuatu yang seharusnya diterima. Seorang yang tenang dan berkarisma bukanlah orang yang selalu menang, tetapi orang yang tetap teguh bahkan saat keadaan tidak berpihak kepadanya. Filsuf Stoik memahami bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari ekspektasi yang tidak realistis. Kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita dengan hormat, mengharapkan keberuntungan datang, atau menginginkan kehidupan yang bebas dari hambatan. Namun kenyataannya, dunia tidak bekerja seperti itu. Ada orang yang tidak suka dengan kita tanpa alasan. Ada kegagalan yang tak bisa dihindari. Dan ada kejadian tak terduga yang bisa mengubah hidup dalam sekejap. Jika kita terus menolak kenyataan ini, kita hanya akan memperburuk penderitaan sendiri. Pribadi yang benar-benar tenang bukan berarti tidak pernah terganggu, tetapi mereka tidak membiarkan emosi menguasai mereka. Mereka menerima kenyataan seperti apa adanya tanpa berlebihan dalam bereaksi. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, mereka tidak langsung panik atau meratapi nasib, tetapi mengambil waktu untuk berpikir secara jernih. Coba perhatikan seseorang yang benar-benar memiliki ketenangan dan karisma. Mereka tidak banyak bicara, tidak mudah terpancing, dan selalu tampak tenang dalam berbagai situasi. Ini bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka melatih diri untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang di luar kendali. Jika seseorang mengkritik mereka, mereka tidak langsung membalas atau membela diri dengan emosi. Jika ada masalah mendadak, mereka tidak panik dan menyalahkan keadaan, melainkan mencari solusi dengan kepala dingin. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima kenyataan, tetapi juga belajar menyukai apa yang terjadi seburuk apapun itu. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan, alih-alih berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Seorang Stoik akan berkata, "Baik, ini terjadi. Sekarang apa yang bisa aku lakukan?" Dengan cara ini mereka tidak terjebak dalam emosi negatif yang menguras energi, tetapi fokus pada tindakan yang membawa mereka ke arah yang lebih baik. Salah satu tanda seseorang memiliki ketenangan dan karisma adalah kemampuannya untuk tidak langsung bereaksi terhadap situasi. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif. Saat marah, mereka langsung membalas. Saat dihina,
mereka langsung tersinggung. Saat mengalami masalah, mereka langsung mengeluh. Ini adalah tanda bahwa mereka dikendalikan oleh emosi, bukan mengendalikannya. Filsuf Stoik melatih diri mereka untuk memberikan jarak antara stimulus dan respons. Maksudnya, ketika sesuatu terjadi, mereka tidak langsung bereaksi, tetapi memberikan waktu sejenak untuk berpikir. Teknik ini disebut pause and reflect, berhenti sejenak sebelum merespons. Misalnya, jika seseorang mengkritik atau menghina kita, alih-alih langsung membalas dengan amarah, kita bisa mengambil napas, mengamati perasaan yang muncul, dan bertanya, apakah ini pantas untuk ditanggapi? Apakah reaksi emosional ini akan membantu? Orang yang memiliki kendali diri tinggi tidak merasa perlu membuktikan diri kepada orang lain. Mereka tidak tersinggung hanya karena ada yang tidak menyukai mereka, dan mereka tidak membuang energi untuk perdebatan yang tidak berguna. Mereka tahu bahwa ketenangan adalah kekuatan, dan semakin sedikit mereka bereaksi terhadap hal-hal sepele, semakin besar wibawa dan karisma yang mereka miliki. Salah satu contoh terbaik dalam Stoikisme adalah kisah Epictetus. Dia lahir sebagai budak, diperlakukan dengan kasar oleh tuannya. Bahkan kakinya dipatahkan hingga pincang seumur hidup. Tapi alih-alih tenggelam dalam kemarahan atau dendam, dia menerima kenyataan itu dengan ketenangan luar biasa. Dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi dia bisa mengubah bagaimana dia melihatnya. Dari seorang budak, dia menjadi filsuf besar yang ajarannya masih relevan hingga sekarang. Bandingkan dengan banyak orang saat ini yang langsung menyerah atau marah ketika menghadapi masalah kecil. Jika mereka mendapat kritik, mereka tersinggung. Jika gagal, mereka menyalahkan keadaan. Jika ada orang yang bersikap buruk, mereka membalas dengan keburukan. Ini adalah kebiasaan yang membuat seseorang terus hidup dalam kegelisahan dan kehilangan ketenangan. Orang yang benar-benar tenang tahu bahwa dalam setiap situasi, mereka selalu punya dua pilihan. Bereaksi dengan emosional dan kehilangan kendali, atau tetap tenang dan menghadapinya dengan kepala dingin. Ketenangan sejati bukan soal tidak merasakan emosi, tetapi soal tidak membiarkan emosi itu mengendalikan hidup kita. Jadi jika ingin menjadi pribadi yang tenang dan berkarisma seperti para filsuf Stoik, berhentilah sibuk mengubah dunia luar. Fokuslah pada diri sendiri, latih kesabaran, kendalikan reaksi, dan terima kenyataan tanpa drama. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang harus dilatih setiap hari, dan semakin kita menguasai diri sendiri, semakin besar kekuatan dan wibawa yang kita miliki. Poin kedua, mengontrol persepsi, bukan membiarkan dunia mengendalikannya. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah bahwa penderitaan kita bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tetapi memiliki reaksi yang berbeda. Misalnya, seseorang kehilangan pekerjaannya. Orang pertama melihatnya sebagai kegagalan besar dan mulai meratapi nasibnya. Sementara itu, orang kedua melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari peluang baru yang lebih baik. Inilah mengapa orang Stoik selalu menekankan pentingnya mengontrol persepsi. Mereka sadar bahwa kejadian di luar diri mereka tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi bagaimana mereka memaknainya adalah sesuatu yang sepenuhnya ada dalam kendali mereka. Orang yang tenang dan berkarisma bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang mampu melihat setiap kejadian dengan sudut pandang yang lebih rasional dan tidak terbawa emosi negatif. Jika kita ingin memiliki ketenangan seperti para filsuf Stoik, kita harus mulai mempertanyakan cara kita melihat dunia. Apakah kita sering bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting? Apakah kita mudah tersinggung hanya karena perkataan orang lain? Apakah kita sering membiarkan hal-hal kecil mengganggu ketenangan batin kita? Jika ya, maka itu berarti kita masih membiarkan dunia luar mengendalikan cara kita berpikir. Salah satu cara terbaik untuk menjaga ketenangan adalah dengan tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Orang yang memiliki kendali diri tinggi tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dan tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Mereka tidak merasa perlu selalu membuktikan bahwa mereka benar, karena mereka tahu bahwa kebanyakan orang lebih peduli pada ego mereka sendiri daripada mencari kebenaran.
Seorang stoik akan bertanya pada dirinya sendiri sebelum bereaksi, apakah ini layak untuk diperjuangkan? Jika jawabannya tidak, maka mereka akan memilih diam dan melanjutkan hidup. Mereka tahu bahwa energi mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membawa manfaat. Inilah yang membuat mereka terlihat lebih tenang dan berwibawa, karena mereka tidak mudah terseret dalam drama yang tidak perlu. Contohnya, bayangkan ada seseorang yang menghina atau meremehkan Anda. Kebanyakan orang akan langsung bereaksi dengan kemarahan, membalas hinaan, atau mencoba membuktikan diri. Tapi seorang stoik akan tersenyum, mengabaikan, atau hanya menjawab dengan tenang, "Terima kasih atas pendapatmu." Reaksi seperti ini tidak hanya menunjukkan ketenangan, tetapi juga membuat orang lain kehilangan kekuatan atas kita. Untuk benar-benar memiliki ketenangan dan karisma, kita harus melatih diri agar tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau perlakuan orang lain. Ini bukan berarti kita tidak peduli sama sekali, tetapi kita belajar memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya gangguan kecil. Salah satu latihan stoik yang terkenal adalah premeditatio malorum, yaitu membayangkan hal buruk sebelum terjadi. Dengan cara ini, mereka tidak akan kaget atau panik ketika sesuatu benar-benar terjadi. Misalnya, jika mereka akan melakukan presentasi penting, mereka membayangkan kemungkinan terburuk. Suara mereka mungkin bergetar, ada orang yang tidak tertarik, atau mereka bisa lupa materi. Dengan membayangkan hal ini sebelumnya, mereka bisa lebih siap dan tidak mudah terguncang ketika menghadapi kenyataan. Bayangkan jika kita bisa menerapkan cara berpikir ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang mengkritik kita, kita tidak akan langsung defensif, karena kita sudah siap menghadapi kritik. Jika ada masalah mendadak, kita tidak akan panik, karena kita sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut sebelumnya. Orang yang tenang bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi mereka yang sudah siap menghadapinya sejak awal. Salah satu contoh terbaik dari ketenangan dan karisma stoik bisa kita lihat dari Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang menghadapi begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Dia tidak hanya harus memimpin kerajaan yang luas, tetapi juga menghadapi pengkhianatan, perang, wabah penyakit, dan kehilangan orang-orang terdekatnya. Namun dalam bukunya Meditations, kita bisa melihat betapa tenangnya dia menghadapi semua itu. Marcus tidak pernah mengeluh tentang kesulitannya. Sebaliknya, dia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Dia tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang menghancurkan hidupnya, tetapi sebagai latihan mental untuk menjadi lebih kuat. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu pemimpin paling dihormati dalam sejarah. Jika kita ingin memiliki ketenangan dan karisma seperti Marcus Aurelius, kita harus mulai melatih pola pikir yang sama. Jangan melihat masalah sebagai sesuatu yang menghancurkan hidup, tetapi sebagai kesempatan untuk melatih diri menjadi lebih kuat. Jangan membiarkan pendapat orang lain mengendalikan suasana hati kita. Dan yang paling penting, belajarlah untuk mengontrol cara kita memandang dunia, karena disitulah letak kekuatan sejati kita. Poin ketiga, mengendalikan emosi, bukan diperbudak olehnya. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi tenang seperti filsuf stoik, mereka harus membunuh semua emosi dan menjadi seperti robot. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang stoikisme. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan emosi, tetapi untuk mengendalikannya. Emosi itu alami, marah, sedih, kecewa, takut, semua itu adalah bagian dari diri kita. Tapi masalahnya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita meresponsnya. Misalnya bayangkan seseorang yang mengalami kemarahan. Jika dia tidak memiliki kendali diri, dia mungkin langsung meledak, berkata kasar, atau melakukan sesuatu yang merusak. Tapi jika dia melatih pikirannya dengan prinsip stoikisme, dia akan mengenali kemarahan itu, menerima bahwa itu adalah reaksi alami, tetapi tidak membiarkannya mengambil alih dirinya. Inilah yang disebut sebagai mengendalikan emosi, bukan diperbudak olehnya. Orang yang benar-benar tenang dan berkarisma adalah mereka yang tidak mudah tersulut. Mereka bisa menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin.
Mereka tidak bereaksi secara impulsif, tetapi berpikir sebelum bertindak. Dan ketika mereka berbicara, kata-kata mereka memiliki bobot karena mereka tidak berbicara dengan emosi yang tidak terkendali. Salah satu cara terbaik untuk mengendalikan emosi adalah dengan mengambil jarak dari emosi itu sendiri. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai distancing, melihat emosi dari sudut pandang orang ketiga, seolah-olah kita sedang mengamati diri sendiri dari luar. Misalnya, jika aku adalah orang luar yang melihat situasi ini, apakah aku akan bereaksi seperti ini? Apakah emosi ini akan membantu atau justru memperburuk situasi? Jika ini terjadi pada seseorang yang aku hormati, bagaimana mereka akan menanggapinya? Dengan melakukan ini, kita memberi waktu bagi otak rasional kita untuk bekerja sebelum kita bereaksi. Kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, tetapi mengambil keputusan dengan lebih bijak. Teknik lainnya adalah reframing, yaitu mengubah cara kita melihat situasi. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita bisa melihatnya sebagai serangan pribadi dan merasa tersinggung, atau kita bisa melihatnya sebagai umpan balik yang bisa membantu kita berkembang. Ketika kita mengalami kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai pelajaran yang akan membuat kita lebih kuat. Filsuf Stoik seperti Seneca sering mengatakan bahwa bukan kejadian yang menyebabkan penderitaan, tetapi bagaimana kita memandangnya. Jika kita bisa mengubah cara kita melihat sesuatu, kita bisa mengubah bagaimana perasaan kita terhadapnya. Dan ketika kita bisa mengendalikan bagaimana kita merasa, kita bisa menjaga ketenangan dalam situasi apapun. Salah satu tanda orang yang tenang dan berkarisma adalah mereka tidak mudah bereaksi secara impulsif. Ketika mereka menghadapi situasi yang menekan, mereka tidak langsung bertindak, tetapi mengambil waktu untuk berpikir. Di dunia modern yang serba cepat ini, banyak orang terbiasa bereaksi tanpa berpikir. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak mereka sukai di media sosial, mereka langsung berkomentar penuh emosi. Ketika seseorang berbicara kasar kepada mereka, mereka langsung membalas dengan nada yang lebih tinggi. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka langsung mengeluh tanpa mencari solusi. Sebaliknya, seorang stoik akan selalu pause before reacting, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mereka memahami bahwa kebanyakan reaksi emosional adalah sesuatu yang bersifat sementara. Apa yang membuat kita marah hari ini, mungkin besok sudah tidak penting lagi. Oleh karena itu, mereka melatih diri untuk tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat. Ada satu latihan stoik yang menarik, yaitu menunda reaksi selama 24 jam. Jika kita merasa marah, kecewa, atau tergoda untuk membalas sesuatu dengan emosi, coba tunda selama 24 jam. Biasanya setelah waktu itu berlalu, kita akan melihat situasinya dengan lebih jernih dan tidak lagi merasa perlu bereaksi secara berlebihan. Latihan ini bisa diterapkan dalam banyak situasi. Misalnya, sebelum mengirim pesan marah kepada seseorang, tunggu dulu beberapa jam atau sehari. Sebelum mengkritik seseorang, pikirkan apakah itu benar-benar perlu, dan apakah ada cara yang lebih baik untuk menyampaikannya. Sebelum mengambil keputusan dalam keadaan emosional, beri waktu bagi diri sendiri untuk berpikir lebih rasional. Dengan melatih ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang dan tidak mudah terseret oleh arus emosi yang tidak perlu. Salah satu contoh terbaik dari pengendalian emosi stoik adalah Seneca, seorang filsuf Romawi yang hidup di era penuh intrik politik. Dia pernah menjadi penasihat Kaisar Nero, seorang pemimpin yang dikenal kejam dan tidak stabil secara emosional. Namun, meskipun sering berada di bawah tekanan, Seneca selalu menunjukkan ketenangan luar biasa. Ketika Nero akhirnya mencurigai Seneca dan memerintahkannya untuk bunuh diri, Seneca tidak bereaksi dengan ketakutan atau kemarahan. Sebaliknya, dia menerimanya dengan tenang, seolah-olah itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang sudah ditakdirkan. Dia bahkan sempat berbicara dengan tenang kepada murid-muridnya sebelum mengakhiri hidupnya. Bandingkan dengan orang-orang di zaman sekarang yang mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Ketika ada orang yang menyinggung perasaan mereka, mereka langsung marah. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka langsung mengeluh dan menyerah. Jika mereka bisa belajar dari Seneca, mereka akan memahami bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi harus dikelola dengan baik.
Seorang stoik tidak membiarkan kemarahannya mengendalikan dirinya. Mereka tidak membiarkan kesedihan menghancurkan mereka. Mereka tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkah mereka. Mereka melihat emosi sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan, bukan sebagai sesuatu yang menguasai mereka. Kesimpulannya, jika ingin menjadi pribadi yang tenang dan berkarisma seperti filsuf stoik, kita harus belajar mengendalikan emosi kita. Bukan dengan menghilangkannya, tetapi dengan memahami, mengamati, dan meresponsnya dengan cara yang lebih bijak. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah yang bisa mengendalikan dunia, tetapi yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Poin keempat, tidak bergantung pada validasi orang lain. Salah satu penyebab utama mengapa banyak orang tidak bisa tenang adalah karena mereka terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka takut dikritik, takut dianggap aneh, takut tidak disukai. Akibatnya mereka selalu berusaha menyenangkan semua orang, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan dan prinsip mereka sendiri. Orang stoik memahami bahwa mencari validasi dari orang lain adalah perbudakan mental. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki pendapatnya sendiri, dan tidak peduli sekeras apapun kita mencoba, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Seneca pernah berkata, "Jika kamu hidup sesuai dengan pendapat orang lain, kamu akan menjadi tawanan mereka." Orang yang tenang dan berkarisma tidak bergantung pada pujian atau penerimaan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu bukan karena ingin dikagumi, tetapi karena mereka tahu bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mereka tidak takut dianggap berbeda, karena mereka tidak mencari persetujuan dari siapapun selain dari diri mereka sendiri. Jika kita ingin memiliki ketenangan batin, kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena aku benar-benar menginginkannya, atau hanya karena ingin diterima oleh orang lain? Jika tidak ada yang melihat atau memuji perbuatanku, apakah aku masih akan melakukannya? Apakah aku hidup sesuai dengan prinsipku sendiri, atau hanya mengikuti ekspektasi orang lain? Dengan mulai berpikir seperti ini, kita akan menyadari bahwa sebagian besar kecemasan kita berasal dari keinginan untuk menyenangkan orang lain. Dan begitu kita melepaskan diri dari keinginan itu, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Salah satu prinsip dasar dalam stoikisme adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Tidak peduli sebaik apapun kita, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, kamu bisa menjadi orang paling baik, paling jujur, dan paling adil di dunia, tapi tetap akan ada orang yang membencimu, dan itu bukan urusanmu. Ini berarti bahwa kita tidak boleh membuang energi untuk mencoba membuat semua orang menyukai kita. Itu adalah pertempuran yang sia-sia. Bayangkan seseorang yang menghabiskan hidupnya mencoba membuat semua orang terkesan. Dia selalu berusaha tampil sempurna, menghindari konflik, dan mengatakan apa yang orang lain ingin dengar. Pada akhirnya dia mungkin memang diterima oleh banyak orang, tetapi dia kehilangan jati dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang benar-benar tenang dan berkarisma tidak peduli apakah mereka disukai atau tidak. Mereka tetap bersikap baik, tetapi mereka tidak mengemis perhatian. Mereka tetap menghormati orang lain, tetapi mereka tidak berusaha mati-matian untuk mendapatkan pengakuan. Inilah yang membuat mereka terlihat kuat, karena mereka nyaman dengan siapa diri mereka sebenarnya. Jadi jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih tenang, kita harus belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Lebih baik dihormati karena menjadi diri sendiri daripada disukai karena berpura-pura menjadi orang lain. Salah satu alasan mengapa orang sering merasa gelisah adalah karena mereka merasa belum cukup. Mereka merasa belum cukup sukses, belum cukup menarik, belum cukup pintar. Dan untuk mengatasi perasaan ini, mereka mencari validasi dari luar, dari media sosial, dari pujian orang lain, dari pencapaian yang bisa mereka pamerkan. Masalahnya, validasi dari luar itu sifatnya sementara. Hari ini kita bisa mendapatkan pujian, tapi besok bisa saja kita dikritik. Hari ini kita merasa bangga dengan pencapaian kita, tapi besok kita melihat orang lain yang lebih sukses dan mulai merasa kurang lagi.
Jika kita terus mencari rasa cukup dari luar, kita tidak akan pernah benar-benar tenang. Orang Stoik memahami bahwa rasa cukup harus datang dari dalam. Mereka tidak menggantungkan harga diri mereka pada opini orang lain. Mereka tidak mengukur nilai diri mereka berdasarkan jumlah followers, like, atau komentar di media sosial. Mereka tidak membiarkan standar kebahagiaan mereka ditentukan oleh apa yang sedang tren di masyarakat. Cara terbaik untuk mengembangkan rasa cukup dari dalam adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting dalam hidupku? Apakah aku hidup sesuai dengan nilai dan prinsipku sendiri? Jika semua pencapaianku diambil dariku, apakah aku masih bisa merasa damai dengan diriku sendiri? Ketika kita bisa menemukan ketenangan dalam diri sendiri, tanpa bergantung pada validasi dari luar, kita akan memiliki kekuatan batin yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Salah satu contoh terbaik dari seseorang yang tidak bergantung pada validasi orang lain adalah Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya adalah seorang Buddha. Ketika dia masih menjadi budak, dia diperlakukan dengan kasar oleh tuannya. Tapi dia tidak pernah merasa bahwa harga dirinya bergantung pada status sosialnya. Dia tahu bahwa yang menentukan nilai seseorang bukanlah seberapa kaya atau berkuasanya dia, tetapi bagaimana dia berpikir dan bertindak. Setelah akhirnya mendapatkan kebebasannya, Epictetus tidak mencoba menjadi terkenal atau mencari kekayaan. Dia memilih hidup sederhana sebagai seorang filsuf. Dia tidak peduli apakah orang-orang menganggapnya penting atau tidak. Baginya, kebebasan sejati bukanlah tentang status sosial, tetapi tentang tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Dia pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi tidak terkalahkan, jangan pernah bertarung dalam pertempuran yang bukan milikmu." Ini berarti bahwa jika kita berhenti peduli pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk opini orang lain, maka kita akan menjadi pribadi yang benar-benar bebas dan tidak mudah terguncang. Banyak orang di zaman sekarang hidup dalam perbudakan sosial. Mereka terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka merasa gagal hanya karena hidup mereka tidak terlihat sempurna seperti yang mereka lihat di media sosial. Mereka merasa tidak berharga hanya karena tidak mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka. Jika kita ingin menjadi pribadi yang tenang dan berkarisma, kita harus mulai melepaskan diri dari kebutuhan akan validasi. Kita harus berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita dan mulai menemukannya dalam diri sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan datang dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Poin kelima, menghadapi masalah dengan pikiran jernih bukan dengan kepanikan. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Tidak peduli seberapa kaya, pintar, atau sukses seseorang, hidup akan selalu menghadirkan tantangan. Namun, perbedaan antara orang yang tenang dan orang yang mudah panik adalah bagaimana mereka merespons masalah tersebut. Orang yang mudah panik cenderung bereaksi berlebihan. Ketika menghadapi masalah kecil, mereka langsung merasa dunia akan runtuh. Mereka membiarkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai pikiran mereka, sehingga sulit berpikir jernih. Akibatnya, mereka sering membuat keputusan yang buruk atau bahkan memperburuk keadaan. Sebaliknya, orang Stoik memahami bahwa kepanikan tidak pernah membantu menyelesaikan masalah. Justru, semakin tenang seseorang menghadapi situasi sulit, semakin besar peluangnya untuk menemukan solusi. Mereka melatih diri untuk tetap berpikir rasional, bahkan ketika segalanya terasa kacau. Misalnya, bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Orang yang panik mungkin akan langsung stres, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan merasa hidupnya hancur. Namun, seseorang yang memiliki ketenangan stoik akan menerima kenyataan tersebut tanpa reaksi emosional yang berlebihan. Dia akan berpikir, "Oke, ini tidak ideal, tetapi apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi?" Dengan pikiran yang jernih, dia bisa segera mencari solusi tanpa membuang waktu untuk merasa kasihan pada diri sendiri. Salah satu prinsip paling kuat dalam stoikisme adalah dikotomi kendali, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika seseorang menghadapi masalah, hal pertama yang harus dia tanyakan adalah,
Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika bisa, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Jika tidak bisa, mengapa aku harus membuang energi untuk mengkhawatirkannya? Banyak orang panik karena mereka mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka. Misalnya, mereka khawatir tentang pendapat orang lain, tentang masa depan yang belum terjadi, atau tentang kesalahan yang sudah mereka buat di masa lalu. Padahal semua itu bukan dalam kendali mereka. Orang stoik hanya fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Sikap dan reaksi mereka terhadap masalah, keputusan yang mereka buat saat menghadapi kesulitan, usaha yang mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Misalnya jika seseorang terlambat menghadiri wawancara kerja karena macet, kepanikan tidak akan mengubah fakta bahwa dia terlambat. Namun, dia masih bisa mengendalikan reaksinya, tetap tenang, meminta maaf dengan sopan, dan tetap memberikan yang terbaik selama wawancara. Dengan cara ini, dia menghindari membuat situasi menjadi lebih buruk. Ketika kita memahami prinsip ini dan benar-benar menerapkannya dalam hidup, kita akan melihat perubahan besar dalam cara kita menghadapi tantangan. Kita akan berhenti membuang energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita, dan mulai fokus pada tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Orang stoik memiliki cara unik untuk menghadapi masalah. Mereka mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sebelum masalah itu benar-benar terjadi. Teknik ini disebut premeditatio malorum, yang berarti membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi, lalu mencari cara untuk menghadapinya dengan tenang. Misalnya, sebelum seseorang memulai bisnis, dia tidak hanya membayangkan kesuksesan, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan kegagalan. Bagaimana jika bisnis ini tidak laku? Bagaimana jika modalnya habis? Bagaimana jika ada pesaing yang lebih kuat? Dengan membayangkan skenario buruk ini sejak awal, dia tidak akan terkejut atau panik jika hal itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, dia sudah memiliki rencana cadangan. Ini membuatnya tetap tenang dan siap menghadapi situasi sulit tanpa merasa putus asa. Filsuf stoik seperti Seneca sering menggunakan metode ini dalam kehidupannya. Dia secara rutin membayangkan kehilangan harta, jabatan, atau bahkan nyawanya sendiri. Bukan karena dia pesimis, tetapi karena dia ingin memastikan bahwa jika hal-hal buruk terjadi, dia tidak akan runtuh. Dia akan tetap tenang dan menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Latihan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Sebelum menghadapi ujian, bayangkan bagaimana rasanya jika hasilnya tidak sesuai harapan, lalu pikirkan apa yang bisa kita lakukan setelah itu. Sebelum berbicara di depan umum, bayangkan kemungkinan lupa kata-kata atau gugup, lalu persiapkan cara mengatasinya. Sebelum memulai sesuatu yang besar, pikirkan tantangan yang mungkin muncul dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan tenang. Dengan cara ini, kita tidak hanya lebih siap secara mental, tetapi juga lebih tenang ketika menghadapi kenyataan, karena kita sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Salah satu contoh terbaik dari seseorang yang tetap tenang di tengah krisis adalah Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, yang juga seorang filsuf stoik. Selama masa pemerintahannya, Marcus menghadapi berbagai tantangan besar. Romawi diserang oleh suku-suku barbar di perbatasan, wabah penyakit mematikan, mirip pandemi, melanda kerajaannya. Intrik politik dan pengkhianatan terus terjadi di dalam istananya. Namun di tengah semua itu, Marcus tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dalam Meditations dia menulis, "Jangan berharap dunia ini bebas dari masalah, tetapi berharaplah untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap masalah." Alih-alih panik, dia tetap berpikir jernih dan membuat keputusan yang rasional. Dia mengatur strategi militer dengan cermat untuk menghadapi ancaman perang. Dia merespons wabah dengan kebijakan kesehatan yang logis, bukan dengan kepanikan. Dia tetap menjalankan pemerintahan dengan penuh disiplin, meskipun banyak orang di sekitarnya mengkhianatinya. Keberanian dan ketenangannya di tengah krisis membuatnya dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah. Kita mungkin tidak hidup di zaman perang atau wabah mematikan seperti Marcus Aurelius, tetapi kita tetap menghadapi tantangan dalam hidup. Jika kita ingin memiliki ketenangan dan karisma seperti para filsuf stoik, kita harus belajar untuk mengendalikan respons kita terhadap masalah, bukan dikendalikan oleh kepanikan.
Kesimpulannya, jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih tenang dan berkarisma, kita harus berhenti bereaksi secara emosional terhadap setiap masalah yang muncul. Sebaliknya, kita harus membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tidak mudah terkejut. Melatih diri untuk tetap berpikir jernih bahkan di saat krisis. Karena pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi masalah, tetapi mereka yang bisa tetap tenang dan membuat keputusan yang baik, tidak peduli seberapa sulit keadaan yang mereka hadapi. Ketenangan dan karisma bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Itu bukan bakat bawaan, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Dengan memahami cara berpikir seperti filsuf Stoik, kamu bisa mengendalikan emosimu, menghadapi tantangan dengan kepala dingin, dan membangun aura yang membuat orang lain menghormatimu secara alami. Jadi, dari semua trik yang kita bahas tadi, mana yang paling ingin kamu coba? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jika video ini membantumu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya lebih banyak orang bisa belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih tenang dan berkarisma. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya.